Lo pernah kepikiran nggak? Kenapa wilayah bintang All Heaven yang aslinya lebih lemah dibanding aliansi bisa bikin pasukan aliansi kocar-kacir pas perang besar pecah? Padahal secara logika, aliansi punya sumber daya yang lebih gede. Nah, di sini gue bakal ngejelasin semua rahasia di balik perang itu dan alasan mengapa Tuo Sen bisa muncul lalu menghancurkan segalanya. Seperti yang kalian tahu, latar belakang terjadinya perang ini berawal dari Yan Lazy yang merencanakan penyerangan All Heaven ke aliansi cuman buat balas dendam gara-gara masalah pribadi, yaitu dikasih kemem bekas alias diselingkuhin sama sahabatnya sendiri. Dia yang merancang semua rencana operasinya, terus maksa ngebuka pembatas antara dua wilayah itu buat mimpin pasukan besar All Heaven nyerang aliansi. Namun hal yang gak disangka-sangka adalah All Heaven yang aslinya gak diunggulin, pas perang meletus bukannya malah tertekan, tapi justru kayak habis disuntik doktrin Gufron. Mereka bantai pasukan aliansi sampai kocar-kacir dan hampir nguasain setengah wilayah aliansi. Bahkan setelah itu, mereka bisa bertahan-nahan serangan aliansi selama ratusan tahun. Kenapa bisa gitu? Mari kita bahas bareng-bareng. Pertama, pasukan elit All Heaven itu udah sangat siap dan punya rencana matang. Buat nyerang aliansi, Yan Lazy udah sangat lama ngerancang ini. Makanya, kali ini Istana Abadi Petir kerja sama dua keluarga kuno lainnya buat ngajakin semua orang ikut perang. Mereka bahkan ngadain perang penobatan abadi yang megah dengan iming-iming hadiah gede buat ngumpulin kultivator top tier di All Heaven. Mereka semua masuk ke wilayah aliansi di bawah pimpinan para sesepuh keluarga masing-masing. Karena udah direncanain, pas masuk ke aliansi, mereka langsung sistematis ngerebut wilayah satu demi satu. Selain pasukan elit, leluhur dari tiap keluarga juga ikut turun tangan. Sebaliknya, wilayah aliansi pas itu nggak tahu kalau All Heaven bakal berani nyerang besar-besaran. Pas pasukan All Heaven udah di depan mata, baru deh mereka gerasak-gerusuk ngumpulin kekuatan buat ngelawan. Posisi pasif di awal inilah yang bikin mereka kehilangan banyak wilayah. Kedua, aliansi kultivasi itu sebenarnya nggak punya wibawa buat merintah negara-negara kultivasi di bawahnya. Buat yang udah baca novelnya, pasti tahu kalau aliansi kultivasi itu bangkit setelah alam abadi hancur. Mereka emang dapat warisan paling banyak dari alam abadi, tapi kemampuan mereka buat manggil bantuan itu parah banget. Banyak faksi yang ada di bawah naungan aliansi malah nggak peduli sama pemerintah mereka. Contoh paling nyata itu, Sekte Mayat Yin, Sekte Tianyun, sama dua negara kultivasi tingkat 8 lainnya. Kekuatan pemimpin faksi-faksi ini tuh sanggup nantangin petinggi aliansi, bahkan ada yang kekuatannya di atas Zhongshuanzi. Jadi pas aliansi mau nyerang balik All Heaven, faksi-faksi ini cuma formalitas doang. Bahkan ada yang gak ikut sama sekali. Kayak Tian Yunzi misalnya, dia kan anggota Dewan Tetua Aliansi. Tapi pas perang pecah, kekuatan di wilayah planet Tianyun sama sekali gak bantuin. Terus ada Sekte Mayat Yin, pas perang bukannya bantu malah asik trading sama kultivator All Heaven. Padahal 9 raja yang mengurus faksi itu masing-masing adalah kultivator tingkat Heaven's Blight. Tapi mereka gak turun tangan sama sekali. Karena aliansi nggak bisa merintah bawahannya, terjadilah serangkaian masalah ini. Ketiga, faktor Master Ching Shui yang ngeblokir gerbang utama aliansi. Ini alasan utama kenapa aliansi kalah telak. Logikanya, sebanyak apapun planet yang dikuasain All Heaven, selama pertarungan tingkat tinggi bisa dimenangkan, kultivator level bawah aliansi harusnya masih punya harapan. Tapi masalahnya, pas Ching Shui datang ke aliansi, dia sama Wang Lin ngancurin dulu alam pembantaian milik aliansi. Habis itu, Ching Shui sendirian nyerang markas pusat aliansi, maksa Zhongshuanzi buat ngebuka segel dunia 7 warna dan masuk ke sana. Setelah itu, Zhongshuanzi malah nyegel seluruh markas pusat aliansi sampai putus hubungan sama dunia luar. Karena nggak ada lagi perintah dari pusat, faksi-faksi bawahan aliansi mulai satu-satu nyatain kemerdekaan mereka. Kayak negara Cuyun sama Ludi, terus ada juga kekuatan menengah aliansi kayak Kuil Surga Manusia, sama Gerbang Iblis Bumi Jahat. Aliansi bener-bener jadi kayak butiran debu yang berantakan, semuanya cuma mikirin keselamatan sendiri dan gak ada yang mau perang. Sebenarnya, kalau dilihat dari kekuatan puncak, aliansi itu emang lebih kuat dari All Heaven. Di All Heaven, selain keluarga Istana Abadi Petir sama Yao yang paling kuat yang isinya kultivator tingkat Nirvana Cleanser ke atas, keluarga lain kayak keluarga Jan, Sheng Gong, atau Gong Sun itu rata-rata pemimpinnya cuma di level Nirvana Scryer doang. Beda sama aliansi, anggota Dewan Tetuanya rata-rata udah tingkat Nirvana Cleanser atau Heaven's Blight.
Belum lagi ada faksi luar biasa kayak Sekte Mayatin sama dua negara tingkat 8 itu. Tapi itu baru sebagian kekuatan aliansi. Masih ada wilayah Brilliant Void sama 4 sekte suci. Di Brilliant Void emang nggak disebutin detail ada berapa kultivator langkah kedua, tapi pasti banyak. Terus di 4 sekte suci aja yang muncul udah ada 30-an kultivator tingkat Nirvana Cleanser. Masalahnya, mereka semua jalan sendiri-sendiri, bahkan ada yang musuhan. Kalau aja semua kekuatan ini bersatu, All Heaven pasti udah kalah dari dulu. Tapi lucunya, perang besar yang gak ada benar atau salah ini akhirnya gak ada pemenangnya. Kenapa? Karena mereka kelamaan perang sampai Tuosen berhasil lolos dari penjara. Pas Tuosen keluar, dia langsung pengebantai siapa aja secara membabi buta. Pasukan All Heaven sama aliansi dua-duanya kena bantai habis-habisan. Akhirnya, para kultivator dari kedua wilayah udah gak punya tenaga lagi buat lanjutin berantem. Mereka cuma bisa pulang ke rumah masing-masing dengan muka lesu. Begitulah akhirnya perang yang berlangsung selama ratusan tahun itu berakhir. Lo mungkin gak percaya, tapi ada alasan unik kenapa wilayah bintang All Heaven, yang sebenarnya paling lemah di antara 4 wilayah sistem bintang, berani menyerang aliansi kultivasi yang jauh lebih kuat. Wang Lin sendiri bisa kembali ke kampung halamannya di aliansi bukan karena kekuatannya yang sudah setinggi langit saat itu, melainkan karena ia menumpang pasukan besar All Heaven yang sedang merobek pembatas antar wilayah untuk memulai invasi. All Heaven itu sebenarnya berada di posisi terbawah dalam hal kekuatan tempur keseluruhan. Sementara itu, aliansi kultivasi yang mereka serang memiliki kekuatan yang jauh melampaui mereka. Pemimpin Istana Abadi Petir, Yan Lazy, sebenarnya tahu sedikit banyak tentang ketertinggalan All Heaven karena ia dulu adalah tamu kehormatan di aliansi kultivasi. Ia paham betul bahwa jumlah dan kualitas kultivator langkah kedua di All Heaven sangat memprihatinkan. Bahkan seseorang di tahap Nirvana Scryer saja sudah dianggap bos besar di sana. Tapi, dia tetap memicu perang besar ini. Lantas, dari mana keberanian itu muncul? Pertama, adanya strategi pemasaran yang sempurna. Yan Lazy adalah otak di balik rencana serangan ini. Di All Heaven, selain segelintir orang seperti Yan Lazy, mayoritas keluarga kultivator tidak tahu seberapa kuat aliansi kultivasi sebenarnya atau berapa banyak ahli top langkah kedua yang ada di sana. Awalnya, tidak banyak keluarga yang merespons ajakan Yan Lazy karena mereka takut akan risiko yang tidak diketahui. Namun, setelah keluarga Xiang bergabung dan meyakinkan keluarga kultivator kuno lainnya, 3 kekuatan utama All Heaven sepakat untuk menyerang. Untuk membakar semangat mereka, diberikan janji manis. Siapapun yang berhasil menaklukkan sebuah planet kultivasi, planet itu akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Di All Heaven, planet yang memiliki energi spiritual sudah jenuh, jadi tawaran memiliki planet pribadi adalah godaan yang tak tertahankan. Ditambah lagi dengan pembagian harta karun, pil obat, dan teknik abadi dalam acara penobatan abadi, semangat para kultivator All Heaven pun terbakar habis hingga mereka lupa daratan dan menganggap aliansi sebagai daging empuk yang siap dibagi-bagi. Kedua, adanya obsesi pribadi Yan Lazy. Meskipun ia tahu kekuatan aliansi, ia tetap tidak peduli dengan keselamatan para kultivator All Heaven demi membalas dendam pribadi. Dulu, Yan Lazy adalah bagian dari aliansi kultivasi dan berteman sangat baik dengan pemimpin aliansi, Zhong Xuanzi. Saking dekatnya, mereka bagaikan saudara kandung. Namun, Yan Lazy dikhianati. Sahabat baiknya itu berselingkuh dengan istrinya. Hal inilah yang membuat Yan Lazy meninggalkan aliansi dan menyimpan dendam kesumat yang mendalam. Sejak tiba di All Heaven, ia selalu mencari cara untuk kembali dan membunuh Zhong Xuanzi. Karena kekuatan pribadinya terbatas, ia memicu perang antar wilayah agar perhatian pasukan utama aliansi teralihkan, memberinya celah untuk menghabisi musuh bebuyutannya tersebut. Perang ini sudah menjadi obsesi hidup dan matinya. Ketiga, dukungan dari Lu Fuzi. Keberanian All Heaven untuk menyerbu tanpa memikirkan konsekuensi juga didasari oleh dukungan kuat dari Lu Fuzi, seorang ahli langkah ketiga. Berkat bantuan Lu Fuzi, Yan Lazy bisa menaklukkan binatang legendaris Moongazer untuk dijadikan pembuka jalan bagi pasukan All Heaven. Lu Fuzi jugalah yang membantu merobek pembatas wilayah agar pasukan besar bisa lewat dengan teratur. Dengan adanya dukungan dari ahli langkah ketiga di belakangnya, Yan Lazy merasa tidak perlu takut meskipun aliansi memiliki banyak ahli. Masalahnya,
Yan Lazy tidak tahu kalau di aliansi juga ada ahli langkah ketiga yang kekuatannya jauh lebih ngeri. Ia tidak sadar kalau ahli langkah ketiga dari aliansi bisa saja menghancurkan Lu Fuzi dengan mudah. Yan Lazy berani bertindak sembrono hanya karena ketidaktahuannya akan peta kekuatan musuh yang sebenarnya. Jika saja ia tahu betapa ngerinya monster-monster di aliansi, ia pasti tidak akan pernah berani memulai perang sebesar ini. Jadi pertanyaannya, wilayah bintang mana yang akan menang dalam perang